Hello guys, welcome back to Tuenyan YouTube channel. Akhirnya setelah sekian lama kita kembali lagi ke konten Mau Cerita. Tentunya bersama aku, Ivano William, yang akan menemani kalian di konten ini. Kita akan bersama-sama membahas mengenai sebuah kasus yang beberapa hari belakangan ini telah menjadi perbincangan hangat di mana-mana. Mungkin beberapa dari kalian telah mendengar mengenai berita dari negeri Gajah Putih Thailand. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita bahas bersama-sama kasus kematian Tangmonida. Petaka yang menimpa artis Thailand bernama lengkap Patarathida Patcharaveerapong ini telah menjadi perbincangan hangat di mana-mana. Dikarenakan kronologi kematiannya yang terbilang sangat janggal. Tangmonida lahir di Bangkok pada tanggal 13 September 1984. Tangmo telah terjun di dunia entertain sejak ia duduk di bangku SMA. Nah, jadi Tangmo ini adalah seorang artis yang sangat multi talent. Selain berperan sebagai seorang aktris, dia juga ternyata seorang model dan bisa bernyanyi ya. Dia adalah seorang penyanyi juga. Ya, sudah pasti kalau memang Tangmo ini adalah seorang artis terkenal di negaranya, di Thailand. Tangmo ditemukan tewas di Sungai Chao Phraya, Bangkok pada tanggal 26 Februari 2022. Jasad Tangmonida ditemukan setelah 2 hari ia dinyatakan tenggelam di sungai tersebut. Sang kakak pertama kali menemukan jasad Tangmo berada di jarak 1 km dari tempatnya terjatuh, yakni di dekat jembatan Rama, Nonthaburi, Barat Laut Bangkok. Pada Kamis malam, 24 Februari 2022 waktu setempat, Tangmonida dilaporkan terjatuh dari speedboat yang ia tumpangi. Kelima orang yang bersama-sama dengan Tangmo saat itu adalah pemilik speedboat bernama Por, Robert sebagai pengemudi speedboat, Sen teman perempuan Tangmo, Job teman pria dari Tangmo, dan Getik manajernya Tangmo. Dan menurut informasi dari The Independent, beberapa hari lalu kelima orang ini telah dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Por selaku pemilik speedboat setelah diinterogasi mengatakan bahwa Tangmonida pergi ke belakang perahu untuk buang air kecil. Seorang teman wanita bernama Sen mengaku pada saat itu sedang memainkan ponselnya. Nah, ketika si Tangmo ini buang air kecil, katanya Sen ini duduk menghadap ke Tangmo. Kemudian Tangmo dengan jongkok menghadap ke Sen lalu memegang kedua kaki Sen, sementara Sen memainkan handphonenya. Sepertinya itu, kalau menurutku ya guys, itu sebuah alasan yang gak masuk akal. Kok bisa artis seperti Tangmo di usia yang sudah dewasa mau buang air kecil di tempat terbuka, apalagi dia seorang wanita, dia seorang artis terkenal. Ya nggak make sense kalau misalkan dia pipis di tempat terbuka. Dan benar saja ahli forensik menolak alasan mengenai Tangmo yang buang air kecil di belakang speedboat. Hal ini didasarkan pada kondisi Tangmo sedang menggunakan bodysuit atau pakaian renang terusan, sehingga mempersulit dia untuk buang air kecil di tempat terbuka. Jadi kalau misalkan pada saat itu dia sedang menggunakan bodysuit, harusnya jalan satu-satunya Tangmo adalah membuka semua bajunya atau membuka di bagian bawahnya saja. Laporan otopsi awal oleh Institut Kedokteran Forensik di Rumah Sakit Umum Kepolisian Thailand mengungkapkan penyebab kematian Tangmo yaitu akibat masuknya pasir ke dalam paru-parunya. Dilansir dari akun Twitter @pawat. Di sini akun Twitter ini guys, dia berspekulasi mengenai sebuah kejanggalan yang muncul baik sebelum dan sesudah Tangmo ditemukan dalam kondisi tewas mengenaskan terapung di Sungai Chao Phraya. Dari puluhan spekulasi yang ia berikan, aku tuh tertarik di beberapa poin yang sepertinya memang ini benar-benar ada buktinya. Aku juga sempat scroll, coba lihat data-data yang dia kasih ya, benar-benar sih bisa dipercaya gitu. Contohnya seperti alasan yang mengatakan bahwa Tangmo meninggal karena Tangmo dikatakan tenggelam, sementara menurut ibunya, Tangmo adalah seorang perenang yang handal. Bukti video yang sempat viral menunjukkan Tangmo sedang berenang di kolam bersama dengan seorang anak. Jadi nggak make sense juga kalau misalkan Tangmo jatuh terus meninggal karena jatuh. Ya, itu nggak masuk akal. Dan kalau jatuh seperti itu nggak bakalan ada luka atau sobekan. Kemudian yang mencurigakan juga adalah kesaksian dari Sen atau teman dari Tangmo. Tangmo pipis sambil memegang kedua kakinya, padahal setelah ditelusuri, speedboat yang mereka gunakan sudah dilengkapi dengan gagang pegangan di bagian belakang. Lalu untuk apa Tangmo pegang kakinya Sen? Kalau mau lihat kronologinya tadi, Sen main HP,
terus Sen turunin kakinya dua, gini, kedua kakinya, terus sambil main HP, si Tangmo megang kakinya Sen sambil pipis gitu. Terus pas Tangmo jatuh, Sen nggak sadar karena alasannya Sen lagi megang HP. Itu nggak make sense. Keanehan berikutnya terlihat dari foto yang dibagikan oleh manajernya Tangmo, yaitu Gatik. Di mana foto yang dia tunjukkan itu terlihat sangat berbeda dan sepertinya dimanipulasi. Dalam foto tersebut memperlihatkan tamu yang sedang akrab dengannya. Keterangan foto itu menunjukkan pukul 21.56 dengan kondisi lampu jembatan yang sedang menyala. Kalau kalian perhatikan di belakang mereka ada jembatan dan jembatan itu diterangi oleh lampu. Sementara dari rekaman CCTV jembatan pada pukul 21.44 kondisi jembatan telah gelap gulita, alias lampu jembatan telah dipadamkan sejak pukul 21.00. Lalu foto Tangmo ini yang diperlihatkan oleh manajernya apakah diambil sebelum pukul 21.00 atau jauh sebelum itu hanya untuk menutupi jejaknya? Nah, kita nggak tahu. Yang jelas foto itu sudah dimanipulasi karena seharusnya jika foto itu diambil pada pukul 21.56 harusnya kondisi jembatan sudah dalam keadaan gelap. Belum selesai dari situ, ternyata speedboat yang mereka gunakan telah dilengkapi dengan 12 pelampung dan alat keselamatan dalam kondisi darurat. Mengapa mereka nggak melemparkan salah satu saja untuk Tangmo? Apakah mereka sengaja? Atau memang ada rencana untuk melakukan kejahatan itu? Saat diminta oleh para tim investigator untuk menunjukkan letak terjatuhnya Tangmo, kedua temannya ini justru menunjukkan tempat yang berbeda. Jadi saling berlawanan. Ada yang sana, ada yang sini, ada yang... Ya, justru kelihatan bahwa mereka sebenarnya bingung, nggak tahu, atau sedang menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Ahli forensik mengatakan bahwa pasir yang ada di dalam paru-paru Tangmo menjadi bukti bahwa ia masih bernapas ketika terjatuh di dalam air. Nah, ketika Tangmo ini terjatuh ke sungai, kemungkinan dia tersedak air dalam jumlah yang banyak. Nah, sementara sungai Chao Phraya ini, pasirnya itu sudah tersuspensi dengan air. Jadi ketika air masuk, itu sudah mengandung banyak sekali pasir. Sehingga ketika air masuk itu udah bareng-barengan sama pasirnya juga. Hanya saja, pemeriksa forensik belum bisa memastikan apakah Tangmo ini terjatuh karena tidak sengaja atau didorong atau terpleset atau dengan cara yang lain, mereka belum tahu. Ahli patologi dari Institut Kedokteran Forensik di Rumah Sakit Umum Kepolisian Thailand menyebutkan bahwa tubuh Tangmo telah berada di air untuk waktu yang cukup lama. Selain itu, ahli forensik juga mencatat adanya luka besar di bagian kaki yang diduga disebabkan oleh baling-baling speedboat dan memotong arteri utamanya. Luka sepanjang 30 cm ini diduga telah membatasi gerak Tangmo untuk berenang ke permukaan air. Dan di sini ahli forensik juga belum bisa memastikan apakah kakinya tersayat baling-baling speedboat sebelum atau sesudah kematiannya. Pada tanggal 6 Maret lalu, petugas tim forensik masuk ke kapal dan melakukan investigasi dengan mesin sonar untuk mensimulasi arah apabila ada objek, baik orang atau benda yang berada di bawah air. Nah, dari pencarian tersebut ditemukan gelas dan juga botol wine yang dapat dijadikan barang bukti bahwa memang benar beberapa teman Tangmo telah membuang benda ini ke sungai Chao Phraya saat malam kejadian. Adanya momen tragis ini, Panida Siriyotayotin, yaitu ibu dari Tangmo, justru menerima uang kompensasi sebesar 30 juta baht atau sekitar 13 miliar rupiah dari dua orang yang terseret di kasus ini. Dua orang tersebut adalah Por, pemilik dari speedboat, dan Robert. Por didakwa karena telah mengoperasikan speedboat yang lisensinya telah kedaluarsa, dan Robert didakwa karena telah mengemudikan speedboat dalam kecepatan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan kecelakaan yang diduga menyebabkan Tangmo terjatuh ke air. Nah, satu lagi yang membuat kejanggalan adalah rekaman CCTV pom bensin yang sempat diungkap oleh salah satu stasiun televisi swasta Thailand memperlihatkan 4 orang teman Tangmo berkumpul di depan mobil yang sedang terparkir rapi. Mereka diketahui bertemu di pom bensin Rama 5 Road berjarak sekitar 5 km dari tempat galangan kapal. Itu terjadi pada hari Jumat 25 Februari 2022 sekitar pukul 2:01 sampai pukul 2:37. Keempat orang ini adalah Sen, Job, Por, dan Robert. Dan dalam rekaman CCTV itu tidak memperlihatkan adanya manajer Tangmo. Kalau kalian mencermati rekaman CCTV tersebut, mereka tampak sedang
berbincang-bincang sangat lama, itu sekitar 30 menit. Jadi kata para netizen ya, mereka berkumpul untuk membuat alasan biar alasannya sama. Jadi ketika ditanya oleh pihak kepolisian atau investigator, mereka bisa menjawab semua pertanyaan dengan jawaban yang sama. Tapi sampai sekarang masih belum diketahui apa yang menjadi perbincangan mereka pada saat itu. Setelah hampir 30 menit mereka ngobrol di situ, terus mereka pulang bawa mobil masing-masing. Penyelidikan kasus Tang Monida disebut-sebut akan segera selesai pada hari Jumat 11 Maret 2022. Hal ini diungkap oleh salah satu sumber dari pihak kepolisian Thailand yang menyebut bahwa selesainya penyelidikan atas kasus kematian Tang Monida setelah bukti yang ditemukan yang menunjukkan Por, pemilik speedboat, dan pengemudi bernama Robert yang bertindak ceroboh. Jadi menurut pihak kepolisian Thailand, kasus ini hanya karena kesalahan Por yang mengoperasikan speedboat dengan lisensi yang sudah kadaluarsa, dan Robert yang mengemudikan speedboat dalam kecepatan yang sangat tinggi. Jadi hanya karena itu guys, menurut mereka. Tapi dalam pandangan banyak orang di luar sana, termasuk salah satunya aku, dan aku yakin kalian juga merasakan hal yang sama, kasus ini terkesan seperti ditutup-tutupi. Bahkan menurut aku, kasus ini sebenarnya belum clear dan belum selesai. Masih ada banyak misteri dalam kasus kematian Tang Mo. Ini guys, salah satu kutipan ya yang aku ambil. Kepala Kepolisian Nasional akan memberikan pedoman untuk menyimpulkan kasus ini setelah penyidik menjernihkan semua keraguan, kata Majen Pobudong seperti dikutip dari laman Bangkok Post. Hingga hari Selasa pada tanggal 8 Maret 2022, penyidik telah mengambil keterangan dari 71 orang. Selain itu, pada awal pekan ini, berdasarkan bukti yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian, menunjukkan bahwa insiden yang menyebabkan Tang Monida meninggal murni karena kecelakaan. Dan ada satu fakta baru yang ditemukan bahwa barang bukti yaitu speedboat yang sempat diperiksa oleh tim kepolisian ternyata bukan speedboat yang sebenarnya yang mereka gunakan pada malam ketika Tang Mo terjatuh di Sungai Chao Phraya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya penyelidikan kasus kematian Tang Monida tidak berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Thailand. Mungkin karena pengaruh dari orang besar atau pelaku-pelaku atau saksi-saksi yang ada di dalam adalah orang-orang yang berpengaruh, sehingga menyebabkan penyelidikan kasus ini terkesan sangat tertutup dan dibatasi. Kita hanya bisa berharap supaya semuanya bisa mendapat titik terang dan Tang Mo bisa mendapat keadilan, dan kita juga berdoa supaya Tang Mo diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, dari kasus yang menimpa Tang Mo, ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yaitu membangun relasi yang baik dengan orang lain. Salah satunya dengan orang-orang terdekat kita. Karena banyak banget kasus pembunuhan yang justru dilakukan oleh orang-orang terdekat. So guys, tetap berhati-hati, karena kejahatan bisa terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja. So, thank you guys. Tetap jaga kesehatan, stay safe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah!